Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para habaib, para kiai, para sesepuh, bini sepuh, para bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik, sedoyo hadirin wal hadirat, pecinta Rasul, pecinta roti dan sholawat. Alhamdulillah kita saged sesarengan malih wonten acara rutinan roti dan sholawat saben malam Jumat pun kanthi keadaan sehat walafiat. Ugi dalu menika pengajian kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah dipun salap wonten permulaan Ranten mangke wonten mauidhah hasanah saking Habib Mustafa. Dengan biasanipun pengajian menika wonten tengah-tengahipun sholawat. Pramila monggo saderengipun mau sholawat sebagai acara utama wonten dalu menika, kita sejenak ngaji rumiyin untuk sekedar memperoleh ilmu, dan yang paling utama kitab ingkang dipun karang dening Hadratipun Syekh guru kita, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama menika saged beto keberkahan berkahipun Romo Kyai Haji Hasyim Asy'ari mugi tumurun dumateng kita sehingga kita termasuk yang dipun akeni dados santri-santrinipun. Allahumma amin. Niki pengajiane sifate boten kados pondok, pramila ingkang penting adalah barokah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusaken kalau ini bahas masalah sunnah, sak menika bahas masalah bid'ah. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal bid'atu kama qala asy-syekh Zarruq fi 'uddatil murid syar'an ihdatsu amrin fid din yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisyurah au bil haqiqah. Miturut Syekh Hasyim Asy'ari ingkang dipun namekaken bid'ah kados dawuhipun Syekh Zarruq wonten kitab Uddatul Murid, bid'ah secara syarak inggih punika memperbaharui suatu perkara dalam agama yang sebetulnya bukan bagian dari agama itu. Terus bid'ah secara syarak adalah membuat suatu acara dalam masalah agama yang sebenarnya tidak termasuk dalam agama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Kranten Kanjeng Nabi sampun dawuh, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge ngenyar-ngenyari suatu tata cara dalam masalah agama, maka dia akan ditolak. Contohipun pripun bid'ah niku? Menurut ulama bid'ah niku wonten bid'ah mahdhah, bid'ah masalah ibadah mahdhah kalih ghairu mahdhah. Jadi misalnya sholat nyasar kok saiki enek wong sholat nyasar digawe 5 rakaat, niki namine bid'ah. Sholat kok digawe terjemah
Allahu Akbar menjadi Allah Maha Besar. Niki jenenge bid'ah. Terus membuat suatu acara dalam masalah agama ingkang sebetulnya boten termasuk agama itu. Niki ditolak. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kanjeng Nabi bidawuh setiap perkara yang diperbaharui dalam masalah agama ini adalah disebut bid'ah. Wa qad bayyana ulama rahimahullah anna makna fil haditsail madhkuraini raji'un lidagiril hukmi bintiqo dima laisa bi qurbatin qurbatan la mutlaqil ihdath. Para ulama menjelaskan bahwa makna dalam dua hadis ini telah dituturkan dua hadis, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun kalih wa kullu muhdatsatin bid'ah. Niki dijelaskan oleh ulama, makna dari hadis ini berarti taghyirul hukmi, merubah suatu hukum, bitiko dimalaisa bikurbah kurbatan, dengan menganggap bahwa suatu hal yang bukan merupakan ibadah ini dianggap ibadah. Merubah suatu hukum terhadap suatu ibadah sehingga sesuatu yang bukan ibadah ini dianggap ibadah. Bukanlah mutlaqil ihdas, tidak seluruh apa yang ada yang baru diperbarui dalam masalah agama ini dinamakan bid'ah, tidak itu. Tapi di situ ada perubahan hukum yang sebetulnya bukan termasuk ibadah tapi dianggap ibadah. Ilqatana wal syari'ah bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu makisan alaiha. Mengapa dikatakan tidak semua acara baru, tata cara baru itu dikatakan bid'ah? Karena terkadang acara baru yang dibuat itu ada dalil-dalil yang berasal dari asal syarak, atau ada dalil-dalil dari furu' cabangnya syarak, sehingga bisa dikiaskan kepada dalil itu. Bisa dikiaskan dalil itu. Misalnya kita dalam keseharian atau kebiasaan kita adalah tahlil ataupun yasinan setiap malam Jumat. Ini sebetulnya kalau dikatakan bid'ah mungkin, tapi kegiatan tahlilan, kegiatan yasinan ini bisa dikiaskan terhadap dalil asal maupun dalil syarak. Ada dalil-dalil hadis secara umum yang menjelaskan tentang keutamaan zikir, keutamaan surat Yasin, sehingga apa yang kita lakukan misalnya tahlil yasinan ini tidak bisa disebut bid'ah karena bisa dikiaskan dengan dalil asal atau dalil fardhu. Baru memang zaman Kanjeng Nabi boten wonten yasinan saben malam Jumat, boten wonten tahlilan ingkang kados tradisi kita. Tapi ini bukan merupakan bid'ah karena apa? Karena kegiatan tahlil dan yasinan ini ada dalil-dalil asal yang bisa menjadi hujjah bagi kegiatan tahlil ataupun yasinan. Lajeng kita terusaken sedaya nggih kalih ngantos Habib Muhsin insyaallah. Insyaallah sekedap malih rawuh nggih. Qala wa mawazinuha salah satu. Kemudian Syekh Zaruk berkata,
tolok ukur dari yang namanya bid'ah itu ada 3. Al-awalu ayyundoro fil amril muhdas. Yang pertama adalah harus dilihat dari perkara yang diperbaharui itu. Dilihat acara yang diperbaharui yang tidak ada pada zaman Kanjeng Nabi itu dilihat dulu. Fa in syahidalahu mu'dhamus syari'ah wa asluha falaisa bid'atun. Falaisa bid'atin. Apabila acara baru ini memang ada dalil dari pokoknya syarak, maka perkara baru ini tidak bisa dikatakan bid'ah. Tapi wa in kana mimma ya'badzalika bi kulli wajhin fahuwa batilun wa dhalalun. Tetapi apabila perkara ini tidak ada sama sekali dalil dari syarak yang asal, inggih punika Al-Qur'an dan hadis, dari setiap wajah, setiap manapun tidak bisa ada dalilnya, maka fahuwa batilun wa dhalalun. Maka acara ini adalah batal dan sesat. Acara yang diperbarui atau yang diadakan adalah batal dan sesat. Wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanalawat syubhah wa stawat fihi al-wujuh wa tubirat wujuhuhu. Apabila suatu acara yang diperbaharui itu ada dalil tapi juga ada kesamaran di situ, maka harus diiktibar dalil mana, ke arah mana lebih condong ke arah batil atau lebih condong ke arah kurban ibadah. Maka harus dilihat itu, kalau memang lebih condong ke arah ibadah maka dia bukan bid'ah. Tapi kalau lebih condong ke arah batil, ke arah kesesatan, maka dia adalah bid'ah. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilin bidhariqis sunnah. Pertimbangan yang kedua adalah harus mempertimbangkan kaidah-kaidah yang dibuat oleh para imam salafus soleh dengan jalan sunnah. Jadi apa yang dikatakan oleh para imam salafus soleh, terutama imamul madhab al-arba'ah, terutama perkataan imam-imam 4 shahibul madhab, ini juga harus menjadi pertimbangan. Harus menjadi pertimbangan kita, apakah suatu acara ini dikatakan sebagai bid'ah atau ibadah. Fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata. Maka setiap perkara yang bertentangan dengan kaidah-kaidah yang dikatakan oleh imam salafus soleh, maka ini tidak diiktibar sebagai ibadah. Wa ma wafaqa usulahum fa huwa haqqun. Maka sesuatu yang cocok dengan apa yang menjadi kaidah mereka para imam, maka ini adalah hak. Wa in talafu fihi far'an wa aslan. Walaupun di antara mereka itu memang kadang sering terjadi perselisihan, artinya perbedaan pendapat. Mboten napa-napa. Perbedaan pendapat antara imam satu dengan imam yang lain ini mboten napa-napa. Ikhtilaful a'immah rahmah. Kita justru menganggap bahwa perbedaan antara imam adalah rahmat, justru menjadi pilihan kita untuk memilih mana kaul yang kita anggap benar. Maka walaupun ada sesuatu hukum yang diperselisihkan terhadap ulama oleh para ulama, ini boten nopo-nopo.
Fakullun yatba'u asluhu wa dalilahu. Maka setiap ulama ini, setiap perkara ini menganut pada dalil asal dan dalil yang dikatakan oleh para imam itu. Wa qad waqa'a min qawaidihim annama amila bihi salaf wa mukhalaf la yasihu ayyakuna bid'atan. Maka sungguh merupakan apa yang menjadi kaidah-kaidah yang telah diamalkan oleh para ulama salaf ini, yang juga dianut oleh ulama khalaf, ini tidak bisa, tidak sah apabila dikatakan suatu bid'ah. Dikatakan suatu bid'ah yang malmumah. Wa ma tarakahu bi kulli wajhin wadihin la yasihu ayakuna sunnatan wa la mahmudah. Dan setiap perkara yang ditinggalkan oleh para ulama salaf, sama sekali boten melakukan, maka ini tidak bisa dikatakan sebagai sunnah, tapi ini adalah sebagai bid'ah. Wa amma asbatu asluhu wa lam yarid anhu fi'luhu faqala malikun bid'ah. Sesuatu yang tetap ditetapkan oleh para ulama dalil asalnya, tapi mereka tidak melakukan, ini oleh Imam Malik dikatakan bid'ah. Tapi oleh Imam Syafi'i boten dikatakan bid'ah. Wa qala Syafi'i laisa bid'ah. Niki lho perbedaan. Temriki antara Imam Malik kali Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat yang berbeda. Sesuatu yang ada dalil asalnya, tapi oleh para ulama tidak dilakukan, niki oleh Imam Malik dianggap bid'ah. Tapi oleh Imam Syafi'i boten. Kita manut yang mana? Karena kita orang Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i, maka kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Mana yang benar? Semuanya benar. Insya Allah semuanya benar. Terus people, ini harus kita hargai perbedaannya. Dicontohkan suatu hadis temriki. Jadi pripun kok enek wong perkara loro kok kabeh bener. Niki dipun contohaken teng mriki. Dulu Kanjeng Nabi pernah memerintahkan sahabat. Menika wonten sebuah contoh ingkang terakhir menika nggih. Ingkang terakhir. Kanjeng Nabi pernah memerintahkan sahabat dalam suatu perjalanan, la yusolliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Wonten sahabat niku di kongkon anu lho caya awakmu iki saiki budal perang lunga. So lek ning ojo salat ngasar kecuali ning tanah Quraidah. Ngoten. Fa adrakahumul asra fi thoriq. Kemudian para sahabat ini menemui sholat ngasar di jalan. Belum sampai Quraidah sampun mancing sholat ngasar. Faqala ba'duhum umirna bil ajalah. Loh, kita itu kan disuruh untuk segera sholat ngasar. Jadi walaupun orang sampai Quraidah, yo sholat ngasar neng dalan kene. Niku enek si berpendapat ngoten. Lajeng boten. Liyane malih sebagian lagi lho wong Kanjeng Nabi ki perintah salat ngasar ning Quraidah, ya awake dhewe berarti kudu salat ning kono. Sahabat ini terbagi menjadi dua bagian. Sebagian salat ning dalan, sebagian salat ning Quraidah seperti perintahnya Kanjeng Nabi. Kemudian perkara ini dilaporkan ke Kanjeng Nabi setelah selesai. Maka apa jawab Kanjeng Nabi? Walam ya'id sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum. Kanjeng Nabi mboten nyalahne sinten-sinten. Kabeh awakmu iki bener. Mboten. Kabeh awakmu iki bener. Loro niki lho, bener. Fadalla dzalika ala sikatil amal bima fuhima minasyari' idza lam yakun an hawa. Dari peristiwa hadis menika diambil kesimpulan bahwa
boleh kita mengamalkan pendapat imam manapun asal apa yang dikatakan tidak keluar dari hawa nafsunya. Padahal kita yakin bahwa imam madhab 4 ini adalah imam yang sudah teruji keilmuannya. Kita yakin akan keilmuannya, akan kebenarannya, sehingga awak dhewe manut sapa wae, apa manut Imam Malik, apa manut Imam Syafi'i, apa manut Imam Hambali, napa Imam Abu Hanifah, niki insyaallah sedaya leres. Keranten napa semua berdalil dan tidak keluar dari hawa nafsunya. Nggih menawi makaten pengajian dalam menika mudah-mudahan sedikit tapi membawa barokah dan manfaat. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.